Ya. Oke, buat Rika dan Bunga, apa nih yang bisa kita diskusikan? Kalian ada pertanyaan apa? Satu-satu gantian. Kalau dari saya Pak, paling Hmm. mengenai CV. Kan di CV Hah? itu ada pengalaman ya Pak. Hmm. Nah, apakah emang kalau semisal kita gak punya pengalaman harus dicantumin atau tidak? Oke, kalau kita nggak punya pengalaman apa dicantumin atau tidak? Ya tidak dong, kan nggak ada yang bisa dicantumin. Tapi gini Iya. jawabannya. Pertanyaanmu aneh ya, tapi nggak apa-apa, aku jawab. Jadi, ada banyak pengalaman yang bisa kita taruh di CV. Pengalaman yang boleh ditaruh di CV itu apa? Pengalaman pendidikan. Baik itu pendidikan formal maupun non formal. Oke, tahu kan non formal ya, kursus, bootcamp gitu-gitu. Yang kedua adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu juga boleh ditulis di CV. Pengalaman kerja yang boleh ditulis di CV itu nggak harus yang kantoran. Memang yang boleh ditulis di CV apa aja? Kamu punya full time, kamu punya kontrak, kamu punya project base misalkan, freelance, part time, entrepreneur. Bahkan kamu kayak punya usaha sendiri gitu boleh, asisten dosen boleh, magang termasuk pengalaman kerja. Itu boleh dimasukin ke CV sebagai pengalaman kerja. Oke, yang ketiga pengalaman organisasi. Nah, di sini pengalaman organisasi juga boleh dicantumkan, khususnya bagi kalian yang masih junior atau pengalaman kerja di bawah 2 tahun. Itu masih boleh tuh pengalaman organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman kepanitiaan. Mungkin kalian nggak ikut organisasi tapi suka jadi sesi sibuk gitu, ikut acara banyak-banyak kayak gitu, itu boleh dimasukin di situ, panitiaan. Terus pengalaman apa lagi? Pengalaman volunteer. Mungkin kalian punya kegiatan volunteer dan lain-lain, boleh dimasukkan ke CV juga, kayak gitu. Sama organisasi kepanitiaan volunteer nggak harus yang ada di kampus, di luar kampus juga boleh, kayak gitu. Ya, itu boleh dimasukin, kayak gitu. Terus pengalaman apa lagi? Pengalaman perlombaan mungkin kalau kalian pernah lomba tertentu, ada kompetisi tertentu, itu silahkan dimasukkan. Kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang boleh dimasukkan di CV. Pengalaman-pengalaman yang boleh dimasukkan ke CV. Pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, pengalaman perlombaan, pengalaman volunteer, pengalaman magang, nah itu semua. Kayak itu boleh dimasukin di CV. Tapi ada aturannya tuh gini, aturannya. Memang aturan tidak tertulis. Yang dari tadi aku sebut, semua yang aku sebut itu boleh ditulis di CV. Tetapi tidak semua yang boleh itu harus. Aku ulang lagi ya. Semua yang aku sebut itu boleh ditulis di CV. Tetapi tidak semua yang boleh itu harus. Artinya, kalian tulis sesuai dengan prioritas. Gitu. Pengalaman pendidikan formal. Pengalaman pendidikan formal cukup masukin pendidikan terakhir atau dua terakhir. Kalau kalian S1, masukin aja S1-nya atau sama tingkat sebelumnya. Entah D3, entah SMA gitu. Nggak usah nulis dari playgroup. Nggak usah nulis dari SD. Kalian nggak bakalan direkrut gara-gara kemampuan SD kalian. Kalian lagi bikin CV, bukan autobiografi kayak gitu. Contohnya kayak begitu ya, gitu. Terus nanti ada pengalaman kursus tadi ya, misalkan ada bootcamp atau apa. Kalian pengen ngelamar kerja sebagai ABC. Terus kalau kalian nggak nyambung kursus masak nggak usah dimasukin deh, kayak gitu. Ya, jadi yang nggak nyambung itu nggak usah dimasukin, gitu. Ya, definisi nggak nyambung ini abu-abu dalam arti gini. Ada suatu pelatihan-pelatihan yang kalian lakukan itu memang berguna untuk ngelamar kerja di posisi apapun. Misalkan kalian punya pengalaman bootcamp staf administrasi atau kursus bahasa asing gitu. Kalian kan mau ngelamar apa aja juga nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Karena itu termasuk melatih skill yang bisa digunakan di banyak jurusan gitu. Cuman kalau skill kalian tadi misalkan kursus masak ya beda ya kayak gitu. Contoh itu pendidikan non formal nanti kalian bayangin. Terus prioritas lagi di pengalaman kerja. Pengalaman kerja dan magang bisa digabung, bisa dipisah gitu. Itu diprioritaskan juga. Kalau kalian punya banyak pengalaman kerja yang terbaru lebih diprioritaskan daripada yang dulu-dulu. Kayak gitu. Terus yang durasinya panjang lebih diprioritaskan daripada yang durasinya pendek. Kayak gitu. Prioritas di sini tadi satu berdasarkan hierarkinya. Jadi pada saat nulis tadi ya pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman apa, itu kan ada durasi dari kapan sampai kapan tuh, kayak gitu. Nah, yang ditulis dulu adalah yang terkini. Pendidikan ya tulis S2 dulu baru S1, S1 dulu baru D3, S1 dulu baru SMA gitu. Pengalaman kerja juga
Kerjaannya apa dulu, baru yang mundur gitu, alurnya mundur kayak begitu. Ya, itu nanti kalian akan bikin prioritas. Tapi aku asumsikan bahwa kalian tuh masih fresh graduate atau pengalaman kerja masih junior lah. Sehingga ya kayak tadi dimasukin ya nggak apa-apa gitu. Yang kalian udah ada dulu nggak apa-apa. Kak aku misalkan waktu kuliah aku sambil ada usaha sendiri, bisnis sendiri. Masih kecil-kecilan sih Kak. Nggak apa-apa tulis gitu. Kak aku ngabisin waktu liburan antar semester buat part time di sini cuma kecil. Nggak masalah. Seorang junior tuh jangan nggak usah terlalu banyak mikirin ini kecil-kecilan, ini omsetnya nggak seberapa, ini cuma baru mulai, ini cuma bantu saudara, cuma bantu teman, tulis aja. Karena CV itu adalah tempat pamer gitu. Jadi tempat pamer ada dua tuh, satu pameran, satu CV gitu. Ya, gitu. Jadi itu adalah tempat pamer. Kalau kalian nggak pede sama kayak ini cuma kecil, ya buat apa gitu. Ini adalah momen pamer, bukan momen curhat gitu. Jadi di situ pamer aja nggak masalah gitu. Ditulis di situ. Prioritas lagi misalkan. Nanti suatu saat ya. Jadi urutannya gini, dihafalin dulu ya. Pengalaman pendidikan sama pengalaman kerja itu sama-sama penting. Di bawahnya pengalaman pendidikan dan pengalaman kerja, ini maksudnya pendidikan formal ya, gitu. Di bawahnya itu baru ada pengalaman magang. Di bawahnya itu ada organisasi, kepanitiaan, volunteer gitu-gitu. Artinya, suatu saat kalau kalian udah punya banyak pengalaman kerja, terus kalian udah mikir kayak, Kak, aku CV-nya mau aku bikin 1 atau 2 halaman aja. Tapi udah nggak cukup nih, gitu. Lalu apa yang harus dieliminasi? Organisasi dihapus aja nggak apa-apa, nggak usah ada organisasi. Kalau kalian udah punya banyak pengalaman kerja, gitu. Atau kepanitiaan nggak usah dimasukin aja nggak apa-apa. Itu next time ya, kalau kalian udah punya banyak pengalaman ya, kayak gitu. Kenapa? Itu skala prioritas, gitu. Mungkin kalian sekarang baru lulus, pengalaman kerja masuk junior, organisasi, kepanitiaan dan lain-lain itu perlu ditulis. Karena tadi kalau nggak ditulis, kalian kelihatan nggak ngapa-ngapain dalam arti kegiatan cuma dikit, cuma kuliah doang, gitu. Padahal sebagai seorang lulusan baru atau pengalaman kerja di bawah 2 tahun, kalian itu harus menonjolkan 2 hal. Satu yang disebut sebagai akademis, satunya yang dari sisi non akademis. Anggap aja bentuknya begini. Yang atas ini namanya prestasi akademis. Ini kan sisi akademis nih, ini sisi non akademis ya. Puncaknya kalian ini namanya prestasi akademis. Yang di bawah ini namanya potensi akademis, gitu. Jadi dengan menuliskan secara lengkap kayak gitu, kita tuh tahu prestasi akademis kalian tuh dari mana. Ya tadi pendidikan tertinggi kalian itu, ya kan? Kemudian IPK-nya berapa, kemudian uraian di transkrip nilai dilampirin berapa, itu kan kita tahu peak-nya kalian saat terukur itu. Gitu. Itu kan prestasi akademik. Tapi kan kita sebagai HR atau user kita kan bisa baca potensi kalian yang masih bisa kita explore tuh gimana, masih bisa dikembangin gitu. Jadi kalian harus menonjolkan itu dari sisi akademis. Dari sisi non akademis, kalian juga sama. Kalian mau bilang seolah-olah Bapak Ibu, ini loh pencapaian saya secara akademik tuh kayak begini nih. Tapi selama saya menempuh pendidikan formal saya, mencapai titik tertinggi akademis saya juga ada kegiatan akademis nih. Saya ada magang, nih saya ada organisasi, ada kepanitiaan kayak gitu. Seorang lulusan baru, job seeker, pengalaman masih junior, akan sangat menarik kalau 2 hal ini tuh balance gitu. Oh dari akademis IPK-nya 5 ya nggak ada ya, IPK 4 kayak gitu. Tapi dia juga ikut ini nih. Akhirnya kan kita traveling sendiri ya otaknya ya. Ini orang bagi waktunya gimana ya? Ini orang potensinya bagus banget ya gitu. Biarkan perusahaan itu berandai-andai udah memiliki kalian. Kayak gitu. Ya kan? Wah, ini bagus banget nih kalau nanti kita olah gini-gini jadi aset yang luar biasa nih bagi perusahaan gitu. Gitu. Ya memang kadang kondisi di lapangan sih 2 hal balance ini kan rada susah. Tapi at least salah satunya misalkan nggak terlalu jauh nggak apa-apa. Misalkan contoh, loh ini anak nggak punya pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Kenapa? Oh ternyata dia kuliah sambil kerja. Gitu. Makanya kayak oke nggak masalah, tetap produktif gitu loh. Gitu kan. Karena dia kuliah sambil kerja. Nah sekarang yang jadi misterius adalah kalau dia cuma kuliah doang nih. Organisasi nggak ada, kepanitiaan nggak ada gitu. Dia siapa lagi anaknya rektor apa ya bantu-bantu rektor gitu. Kan kita nggak tahu ya gitu kan. Kita kan bisa kayak gitu ya. Jadi bayanginnya kayak begitu ya. Jadi ini tuh harus sebalance mungkin walaupun memang di lapangan nggak harus sebalance itu idealnya gitu. Tapi at least kamu harus tahu. Nah nantinya gitu. Kok aku dari tadi bilang Kak kenapa kalau hierarkinya kayak tadi mungkin nanti ada momen di mana pengalaman kepanitiaan bisa dihapus, pengalaman organisasi bisa dihilangkan kalau udah punya banyak pengalaman kerja. Ya iya, dihilangkan ini bisa dua. Ada yang nggak usah dijabarin, cuma mention aja.
Misalkan saya pernah di organisasi ini, periodenya ini, jabatannya ini, nggak ada uraian tanggung jawabnya itu dihilangin nggak apa-apa. Atau langsung dihapus semua, gitu. Ada momen kayak begitu. Jadi yang harus kalian pastikan dijabarkan itu adalah pengalaman kerja dan pengalaman pendidikan dan pengalaman magang, gitu. Organisasi kepanitiaan itu penting nggak penting, gitu. Paham nggak penjabarannya itu? Bahkan dihilangkan bisa. Nanti maka kalian akan pikir, kenapa organisasi bisa dihilangkan kalau udah ada pengalaman kerja? Ya, karena bekerja itu adalah berorganisasi yang dibayar gitu. Simpelnya gitu. Jadi udah terwakilkan. Apalagi kayak itu ada temanku nggak pernah organisasi, ya tapi dia kuliah sambil kerja misalkan. Ya kan? Ya dia udah tahu organisasi itu biar kalian tahu organisasi itu gimana. Dia udah praktekin langsung gitu. Contohnya begitu. Nah, apalagi kalian juga punya side job tertentu gitu ya, nggak harus yang full time. Selama kuliah kalian ngelakuin sesuatu. Jadi kita tahu kalian, oh ini anak punya inisiatif nih, punya resourceful nih orang nih kayak gitu gitu. Jadi akan terlihat mah menarik. Dari apalagi yang dua-duanya, maaf ya, akademis kalian pas-pasan nih gitu. Sibuk juga nggak sibuk-sibuk amat sih gitu. Waktu di interview ditanya, lah kalian, kamu waktu kuliah sibuk ngapain? Saya sibuk kuliah gitu. Tapi nilainya nggak sebagus itu, ya kan susah gitu. Jadi sadar ya, kalian harus sadar diri di situ. Ya, paham ya maksudnya ya. Untuk hierarkinya untuk ke arah sana ya. Kayak gitu. Itu yang harus disiapkan terkait pengalaman. Nah, nanti kalian juga harus bisa apa? Jadi gini, pengalaman itu kan nggak cuma sekedar ngalamin, bener nggak? Gitu. Contoh, kalian kursus bahasa Inggris. Kalian kursus bahasa Inggris tuh cuma biar tahu rasanya kursus bahasa Inggris, atau berharap nanti di akhir kalian jadi jago bahasa Inggris? Jadi jago. Berharap di akhir pasti jago bahasa Inggris dong, ya nggak? Iya. Bener nggak? Iya, Gitu. Ya. betul. Artinya apa? Pada saat di CV kalian, dalam tanda kutip kalian sibuk menuliskan pengalaman, maka kalian harus sambungin langsung ke bagian skill. Ya nggak? Gitu. Jadi pengalaman sama skill yang ada di CV itu harus apa? Nyambung. Jangan sampai kalian nulis pengalaman aja, skillnya nggak ada. Paham? Oke, kalian kuliah jurusan apa nih kalian? Jurusan perbankan syariah. Perbankan syariah, Masya Allah. Oke, perbankan syariah ya. Oke, kan kalian kuliah jurusan perbankan syariah. Kenapa? Karena kan jurusan perbankan syariah nih. Kayak gitu kan? Gitu. Ya santai-santai gitu ya. Calon-calon Mbak BSI ya gitu. Tapi nanti dulu ya. Gitu. Jadi kalian kan lulusan perbankan syariah kayak gitu kan. Nah, ini aku kasih analogi aja ya, gitu. Kamu kan kursus bahasa Inggris, gitu kan? Kira-kira setelah kalian berdua kursus bahasa Inggris selama setahun, kira-kira kalian jadi jago bahasa Inggris atau jago bahasa Jepang? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong. Nggak ada kan Iya. orang kursus bahasa Inggris jadi jago bahasa Jepang? Bener nggak? Nggak ada Nggak kan? ada. Nggak ada ya? Kecuali Ya, kalau dia otodidak juga ya yang otodidak. lain. Ya, kadang ini konteksnya aku ngomong kamu kursus bahasa Inggris, habis aku ajak kamu bahasa Inggris malah jadi jago bahasa Jepang, kan nggak mungkin ya? Artinya apa? Kursus bahasa Inggris jadinya kan jago kayak listening, speaking, reading, writing gitu kan? Artinya apa? Kursus itu pendidikan, speaking, reading, listening, writing ini adalah skill. Maka pendidikan dan skill harus nyambung. Aku dari ribuan kali nge-review CV, misalkan contoh, pendidikanmu perbankan syariah, magangmu di bank, misalkan kayak gitu. Ya kan? Di skill tulisannya apa? Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Canva. Gitu. Kok yang ditonjolin cuma itu doang, yang hubungannya sama perbankan syariahnya mana? Nama-nama mata kuliah kalian itu loh. Di mana? Kan nggak nyambung. Paham nggak logikanya? Aku sering banget baca kayak begitu. Nah, nanti kita lihat itu CV-nya Rika nanti buat percobaan gitu ya, Bunga ya. Nanti harusnya ini punya Bunga juga dikirim tuh biar kita hujat bareng. Kita koreksi Oh bareng ya. iya. Gitu. Kan kita syariah, syariah nggak boleh hujat-hujatan, bolehnya review gitu ya. Kayak gitu. Gitu ya. Paham ya gitu. Mungkin kalian coba diinget-inget aja CV-mu ya kan? Gitu. Banyak orang yang nulisnya gitu atau malah nulisnya soft skill. Ya walaupun memang itu ada di kemampuannya ada di kalian gitu. Misalkan nulisnya di skill tuh nulisnya kayak eh apa namanya? Misalkan nulisnya tuh teamwork, terus mungkin disiplin, terus leadership gitu-gitu. Mampu bekerja di bawah tekanan, soft skill semua. Ya mungkin itu oke lah kalian ada di situ. Tapi yang nyambung dulu nih loh yang dibahas, ya nggak? Gitu. Oh, iya. Analoginya kayak tadi gitu. Masa kalian kursus masak tiba-tiba jadi jago nari gitu? Kan nggak mungkin gitu. Jadi kalian pada saat menyusun bagian experience, kalian otomatis langsung ngelihat di bagian skill. Nyambung nggak?
Oh, aku pernah kuliah di sini. Nah, dari kuliah ini ngasilin skill apa? Harus nyambung gitu. Oh, aku pernah magang di sini. Dari magang di sini kalian bisa apa gitu. Aku sering pakai analogi ini. Misal kalian pernah kerja jadi pembantu, jadi ART gitu kan. Kalau kalian pernah di experience kalian nulis pembantu gitu, maka di skill kalian tulis nyapu, masak, nyuci, ngepel gitu. Paham nggak? Gitu. Ya harus ada Paham. begitunya. Gitu. Kalau kalian cuma nulis Word, Excel, PowerPoint, Canva, tanpa dijabarkan Word itu ngapain, Excel ngapain, Canva ngapain, itu anak SMP juga bisa Word, Excel, PowerPoint gitu. Nah ini ketawa berarti kamu ngelakuin itu tuh. Aku belum lihat CV-mu loh ya. Aku nggak pernah buka CV sebelum aku review. Ya, aku cuma lihat ekspresi orang-orangnya aja gitu. Ya kan? Kalau ketawa-ketawa gini nih pasti ngelakuin gitu. Lah, apa bedanya Iya. kalau cuma mentioning mentioning software gitu kan gampang gitu. Canva gini-gini. Lah yang hubungannya sama perbankan syariah mana? Yang Masya Allah tadi mana gitu loh. Nggak ada gitu. Gitu. Tuh nggak ada gitu ya. Paham kan gitu. Nah itu yang jadi masalah tuh. Kadang orang nggak nyambung gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kita paham sebagai pembaca. Aku bukan HR ya, aku user gitu. Jadi aku akan ngelihat kayak gitu. Ya ini belum paham aja cara nulisnya. Terus pada saat kalian ngomongin experience, kalian kan sambungin ke skill gitu. Nah, experience ini kan perlu dijabarin tuh. Ada yang pakai balas atau numbering gitu kan. Begini begitu gitu ya. Nah, itu tolong dijabarkan dengan apa? Menuliskan besarnya tanggung jawab, responsibilities. Yang ditulis itu responsibilities bukan job descriptions. Tahu nggak ya bedanya? Banyak orang jabarin itu tuh job descriptions, bukan responsibilities. Contohnya, apa ya misalkan ya? Tadi jadi pembantu lagi. Aja kita ganti. Kalian suka makanan apa? Sebut makanan yang kalian suka. Sambil ngopi boleh loh ya. Kalian suka makanan kalian suka makanan apa? Spaghetti. Ah, jangan yang ada di kaki lima aja. Seblak tuh. Seblak, Seblak. seblak. Nah, misalkan kalian penjual seblak, ya kan? Gitu. Misalkan kalian penjual seblak nih, gitu. Kita kasih contoh yang simpel-simpel aja. Jangan yang fancy. Misal kalian penjual seblak, misalkan seblak Rika dan Bunga gitu, sebagai statusnya seller gitu kan nulis di CV. Terus kalian tuh nulisnya poin-poinnya tuh nomor satu tuh misalkan menjual seblak ke calon pembeli. Itu yang ditulis itu ada job description-nya. Ya, misalkan kalian paham nggak? Jadi kalian jualan seblak, terus kan dijabarin. Terus tulisnya cuma menjual seblak ke calon pembeli. Terus habis itu melakukan transaksi pembayaran gitu. Kayak ya semua penjual seblak ya pasti menjual seblak ke calon pembeli gitu. Kenapa kalian kok nggak nulis kayak menjual seblak dengan 20 varian rasa, 20 menu yang berbeda gitu. Misalkan secara online dan offline gitu. Jadi kalian harus tahu pembedanya penjual seblak kalian nih sama aku sama yang lain itu apa gitu. Kalian jualan bakso, nulisnya penjabaran cuma menjual bakso ke calon pembeli, yang nggak menarik. Ya karena semua penjual bakso bakal gitu, semua penjual seblak juga begitu. Jadi kalau jabarin itu cari pembeda gitu. Aku sama Bunga kita jualan kacamata. Aku nulisnya menjual kacamata, menawarkan kacamata ke calon pembeli. Bunga nulisnya menjual 10 brand kacamata di area Jabodetabek gitu. Udah beda itu. Barangkali aku cuma cuma satu brand doang yang aku jual. Gitu. Kita sama-sama jadi pembantu aja. Aku sekarang gantian aku sama Rika. Gitu. Aku jadi pembantu. Aku jadi ART, kita sama-sama ART gitu kan. Di job deskripsiku tulisannya beres-beres rumah majikan setiap hari. Gitu. Yang Rika lakuin, poinnya memasak makanan setiap hari untuk 5 orang anggota keluarga. Menyapu dan mengepel rumah 3 lantai setiap pagi dan sore. Menyiram tanaman dan memandikan singa. Gitu-gitu. Jelas gitu. Paham gak? Gitu. Jadi seolah-olah tuh kamu pamer kayak, oke kita sama-sama bantu nih. Tapi kan kamu nyapu ngepelnya cuma area kecil kan. Ah, aku nih 3 lantai nih. Ah, gitu. Cari pembeda. Gitu. Paham kan? Gitu. Nah hal-hal semacam ini tuh memunculkan angka kayak tadi, memunculkan angka itu adalah salah satu trik untuk membuat pembeda tadi, untuk menjadi apa responsibility karena takaran terukur gitu. Sekian orang, sekian dokumen, sekian pieces, sekian persen, sekian rupiah kayak gitu. Hal-hal semacam itu yang harus dijabarkan, itu harus ada angka-angka itu di penjabaran itu gitu.
gitu. Kalau enggak nanti cuma job description biasa, apa bedanya kamu sama yang lain? Gitu. Jadi staff admin misalkan, gitu. Melakukan penginputan data. Oke, gitu. Semua admin juga nginput data, masuk nginput apa gitu. 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 Menjual produk di marketplace. Iya, semua kayak gitu. Kenapa kok nggak ada angka gitu? Munculin angka-angka gitu. Karena nanti masuk tuh ke kerjaan Masya Allah tadi. Misalnya kalian jadi frontliner gitu kan. Kalian jadi CS misalkan gitu. Si Rika nulisnya adalah melayani transaksi nasabah setiap hari gitu. Misalnya si Rika nulisnya gitu. Bunga nulisnya adalah melayani 400 transaksi nasabah setiap hari secara walk-in, telepon maupun email. Contohnya gitu. Gimana gitu. Rika nulisnya memproses pembukaan rekening. Bunga nulisnya memproses 500 pembukaan rekening baru setiap hari. Itu udah beda gitu. Gitu. Gitu ya. Masya Allah banget kan kayak gitu. Padahal hanya gara-gara hal kecil gitu. Nanti di cover YouTube ini nanti aku tulisin Masya Allah nanti. Buat notice kalian. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Gak apa-apa gitu. Paham ya maksudnya ya? Analoginya paham ya gitu. Jadi jabarin tuh jangan disepelekan istilah-istilah cuma angka kayak tadi gitu. Nah, pengalaman walaupun kalian nggak nanya, otomatis aku gabungin ke skill, ya kan? Nah, setelah pengalaman ke skill, kalian harus hubungkan kemana? Achievement, gitu. Jadi di CV kalian itu boleh bikin judul sendiri achievement, pencapaian, atau di dalam penjabaran setiap pengalaman kerja kalian, kalian kasih achievement tuh. Jadi misalkan ada nama perusahaan, periodenya kapan sampai kapan. Bayangin ya, sambil bayangin. Kalau kalian udah pernah bikin CV pasti bisa bayangin. Nama perusahaannya apa, periodenya kapan sampai kapan, terus jabatannya apa, terus misalkan tanggung jawab titik dua, 1, 2, 3, 4 apa. Terus kalian tulis pencapaian titik dua, 1, 2, 3 gitu. Boleh digabung. Jadi seolah-olah tuh di sini kamu mau bilang di setiap pengalaman yang saya miliki, saya ada pencapaiannya kayak gitu. Nah, pencapaian silahkan kalian tulis di situ. Paling gampang nulis pencapaian itu yang ada angkanya gitu. Misalkan kalau aku jualan ya misalnya tadi mampu menjual 1000 pieces kacamata senilai sekian miliar setiap bulan. Enak tuh jadi sales, ada angkanya. Atau kalian jadi guru tuh gitu. Misalnya kalian jadi guru mampu berhasil meluluskan 5.000 siswa setiap tahun. Berhasil mengirimkan 30 siswa memenangkan Olimpiade nasional dan internasional. Enak ada angkanya. Kalian kerja di bank gitu. Mampu melaksanakan atau mampu memproses rata-rata 500 transaksi harian setiap hari tanpa komplain. Misalkan gitu. Ya kan? Itu kan bisa angka-angka begitu. Berhasil menjual 10.000 porsi seblak setiap hari tanpa keluhan diare misal gitu. Itu belakangnya nggak usah gitu ya kayak gitu. Senilai sekian rupiah gitu. Sorry, salah gitu. Kayak gitu. Jadi kalian harus bayangin gitu, paham kan? Jadi biar nggak seolah-olah tuh kalian cuma ngomong pernah aja gitu. Tapi kalian di situ juga ngomong, wah ini nanti video kalian di-share ya ke teman angkatan kalian ya, kayak gitu. Kasih tahu tuh mereka tuh ya. Gitu, biar jadi pesaing. Oh, nggak, maksudnya biar kalian sukses bareng gitu ya. Gitu ya. Oke. Kayak gitu. Gitu. Ya paham kan? Kayak gitu. Jadi kalian harus bayangin di situ jangan cuma sekedar saya pernah. Kalau cuma saya pernah, orang yang punya jurusan kayak kalian itu ada banyak. Kakak tingkat kalian, adik tingkat kalian, orang yang seangkatan sama kalian dari kampus-kampus lain seluruh Indonesia. Gitu. Belum yang orang-orangnya yang udah kerja tapi lagi ngincar posisi yang kayak kalian incar gitu. Kalau kalian nulisnya biasa aja ya kelihatan biasa gitu. Aku kayak datang ke kandang ayam aja tinggal milih ayam asal ambil gitu. Ya kan? Gitu. Kalian harus jadi yang beda. Yang lain ayam pada petak di sana tuh ada ayam yang lagi terbang-terbang gitu. Kalau nggak merayap di dinding gitu. Wah, ini beda nih. Ambil gitu, misalkan gitu. Gitu. Yang lain warnanya putih gitu. Di sini ada ayam warnanya pink, diambil tuh. Nah, kalian harus bayangin pembeda-pembeda kayak gitu. Nanti misalkan di pencapaian mungkin kalian akan bayangin gini, Kak, mungkin suatu saat juga atau suatu saat kalian akan ngerasa gini, Kak, pencapaianku itu nggak bisa dikonversi jadi angka. Karena jurusanku, pengalamanku, kerjaanku itu nggak bisa dikonversi jadi angka.
gitu. Lalu apa yang harus bisa dilakukan? Yang bisa kalian tulis di pencapaian itu adalah perubahan. Perubahan itu kalian bayanginnya gini. Ini aku kasih kata-kata pemicunya, nanti tinggal bayangin. Dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, dari dikit ke banyak, dari banyak ke dikit, dari jelek ke bagus, dari komplain jadi gak ada komplain, gitu. Dari satu jadi banyak, dari bodoh jadi pinter, gitu. Bayangin perubahan-perubahan kayak begitu. Itu bisa ditulis tuh, gitu. Itu pencapaian, gitu. Mampu menghandle 10 komplain setiap hari sampai dengan customer puas dan memberikan rating 5, misal contoh. Ya nggak harus kayak gitu juga sih, gitu. Ini contoh misalkan, tapi bahasanya kayak gitu. Kalian bayangin sendiri sesuai dengan ininya kalian ya, kayak gitu. Coba bayangkan kayak gitu. Nah, antara pengalaman, skill, dan pencapaian itu harus selalu nyatu jadi satu, gitu. Kalau enggak, nanti CV kalian kelihatan biasa aja. Tapi kalau kalian main logika begini, bahkan HRD pun atau user pun yang baca CV kalian dalam waktu singkat, nggak cepet-cepet gitu, nggak lama-lama, udah langsung nemu logikanya gitu. Oh, dia pernah ini, pencapaiannya ini, gitu. Sekarang jadi punya skill ini. Skill itu jadi seolah-olah kalian tuh mau bilang gini, Bapak Ibu, ini loh besarnya tanggung jawab yang saya pernah miliki, gitu. Paham nggak? Jadi kalian seolah-olah mau bilang, Bapak Ibu, ini loh besarnya tanggung jawab yang pernah saya miliki. Dari besarnya tanggung jawab ini, saya punya pencapaian ini loh, gitu. Nah, setelah saya punya tanggung jawab dan pencapaian ini, sekarang saya jadi bisa ini loh, gitu. Skill ini kan yang kalian butuhkan untuk orang yang mengisi posisi itu, gitu. Seolah-olah tuh kalian di CV tuh ngomong gitu. Jadi berkaitan dengan apa? Tadi ada beberapa poin, ini kesimpulan nih, padahal baru satu pertanyaan ya, kayak gitu, udah panjang kan, gitu. Jadi artinya adalah kalian harus bisa menghubungkan langsung antara pengalaman, pencapaian, dan skill. Karena di situ kalian harus bisa ngomong tanggung jawab yang sudah pernah diemban, prestasi yang sudah diraih pada saat diberikan tanggung jawab itu, dan akhirnya sekarang kalian punya skill apa setelah punya pengalaman itu, gitu. Besarnya tanggung jawab nih loh, saya kuliah S1 jurusan ini, gitu. Prestasi yang udah diraih nih loh, saya dapat IPK sekian. Nih loh, saya dapat beasiswa ini itu. Sekarang punya skill apa nih loh, nama-nama mata kuliah saya yang dapat nilai A dan turunan ilmunya kayak gitu. Terpapar gitu di bagian pengalaman kalian, entah itu kerja pendidikan atau apa, kemudian di bagian achievement dan di bagian skill. Kalau ini nyambung, menarik. Apalagi nanti yang kalian kirim untuk kirim lamaran tidak cuma CV saja. Ada dokumen-dokumen pendukung. Nah, itu akan lebih menarik begitu. Paham ya? Nah, itu adalah jawaban lengkap dari pertanyaan kamu. Nanti kalau ada yang kelewat, dengerin aja. Oke? Dah, mungkin ada Oke. pertanyaan lagi. Satu lagi boleh dari Bunga. Kasihan itu Bunga tuh. Ini kameranya curang nih, Bunga geser ke sini nih. Kasihan itu Rika tuh. Oh, ya. Apa Bunga? Ada pertanyaan apa Bunga? Tentang CV lagi ya Pak, boleh? Boleh apa tuh? Atau yang lain? Oh, terserah apapun, boleh. Ya kan sekarang tuh kayak CV tuh banyak yang bilang kalau lebih sedikit lebih menarik itu lebih dilihat oleh HRD. Kebanyakan yang kalau yang banyak-banyak itu kurang dilihat katanya Pak. Jadi yang Benar tuh yang yang benar tuh yang mana gitu. Atau dilihat dari Oke, apanya sih Pak? oke, terus juga Pak mau nambahin boleh? boleh. Jadi kan sekarang tuh banyak model-modelnya Pak, model dari CV ada ETS gitu lah. Nah, yang diperlukan dari HRD itu yang mana gitu? Oke, Yang lebih menarik buat HRD. oke. Gini, aku jawab satu-satu. CV itu boleh 1 sampai dengan 3 halaman. Boleh 1 sampai dengan 3 halaman. Jadi nanti suatu saat kalau kalian ada yang bilang CV harus 1 halaman, itu salah. CV harus 2 halaman, itu salah. CV harus 3 halaman, itu salah. CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Halaman itu tidak disarankan dalam jumlah terlalu banyak karena nanti
selain malas baca, takutnya tuh ada pemborosan kata yang nggak perlu gitu. Bahkan orang yang sudah punya cukup pengalaman kerja tuh 3 halaman itu udah tumpah-tumpah lah di situ ibaratnya. Kalaupun nanti ada suatu pengalaman yang tidak bisa disisipkan di 3 halaman itu, maka nanti akan dilempar di mana? Kalian bikin portofolio. Jadi jangan semua dijejalkan di CV. Kayak gitu. Halaman itu sebagai pembatas aja, bukan target yang dikejar. Gitu. Target yang dikejar itu apa? Isinya CV. Jadi isi dari CV itu harus berisi informasi yang informatif. Jadi ada 2 unsur nih, informasi dan informatif. Kalau ada bilang CV itu singkat aja, ringkas saja, dilihat dulu informasinya informatif nggak. Kalau informatif, boleh jadi ya itu udah bagus gitu, ya kan? Ini akan disesuaikan dengan kalian. Tapi kalau kalian nulis CV dalam tanda kutip nih, ya, misalkan ngirim lamarannya itu lewat website perusahaan, lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, Glints, Kita Lulus, job portal kayak gitu. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan kayak gitu kan pakai sistem ATS. Nah, salah satu sistem ATS itu, salah satu unsurnya itu selain mudah dibaca sistem, analoginya tuh kayak inilah. Misalkan aku punya botol, ada tutupnya. CV ATS itu yang penting tuh apa? Tutupnya gampang dibuka dan isinya itu ada. CV-nya gampang dibaca dan yang dicari, yang dibaca tuh ada. Kayak gitu. Nah, CV ATS, misalkan kalian bikin CV ATS, pengalaman kalian itu harusnya 2 halaman. Nggak apa-apa dijabarin, karena apa? CV ATS itu nanti kan ada kata kunci yang kalian tulis di CV tersebut, gitu. Jadi bisa dijabarkan, jadi kemungkinan keyword yang nyangkut itu makin banyak gitu loh, paham nggak? Tapi di sini tetap ya, tidak dengan pemborosan kata ya, kayak gitu. Nah, takutnya nanti kalau kalian bikin CV ATS dipaksakan jadi 1 halaman. Padahal kalian CV-nya itu mampu jadi 2 halaman, misal. Kayak gitu. Artinya apa? Yang harusnya ditulis jadi nggak ditulis. Yang harusnya dijabarkan malah ditulis seadanya. Nah, nanti sistem ATS kan jadi terbatas baca kata kuncinya gitu loh. Karena harus 2, yang dibaca itu ada dan gampang dibaca, kan gitu. Makanya halaman itu dijadikan sebagai patokan saja. Selama kalian belum keluar dari angka rekomendasi antara 1 sampai 3 nggak masalah. Kayak gitu. Kalau kalian ngerasa CV ku cocoknya jadi 2 ya nggak masalah. Jangan jadikan halaman tuh jadi pembatas, jadi yang ngejar. Contoh, bunga punya kemampuan 1000. Aku punya kemampuan 100. Jangan 100. Aku punya kemampuan 600. Oke? Ingat ya, bunga kemampuannya 1000 poin, aku kemampuannya 600 poin. Aku tipe orang yang tidak peduli terkait dengan halaman-halaman. Aku tipenya udahlah semua yang aku punya aku tulislah. Jadi dari 600 kemampuanku, 600 poin itu semuanya aku tulis ke CV. Paham nggak? Gitu. Nah, bunga kemampuannya 1000. Tapi entah kenapa salah belajar atau gimana, akhirnya aduh CV-ku ini harus 1 halaman aja. Akhirnya dari 1000 pengalaman yang bisa ditulis di CV itu 650 poin. Paham nggak? Gitu. Aku dari 600 aku tulis semua 600. Bunga dari 1000 ditulis 650. Sama-sama CV ATS. Bedanya aku nggak ngerti soal halaman, bunga ngejar halaman. Setelah itu CV ini dikirimkan ke HRD. HRD-nya Rika misalkan. Kan kita nggak kenal nih gitu kan sama HRD-nya. HRD itu gini, suka nggak suka kalian kita sebagai pelamar kerja kan akan dinilai dari apa yang tertulis dulu kan. Kayak gitu. Walaupun aku sama Bunga di kemampuan aslinya tuh kita gapnya tuh 400 poin Bunga. Aku cuma 600, kamu 1000, ya nggak? Tapi hanya gara-gara kamu ngejar halamannya tadi, di atas kertas kita cuma beda 50. Gitu. Paham nggak? Gitu. Beda 50. Ah, nanti kalau misalkan kebetulan aku ngelamarnya duluan, kalau kebetulan desainku lebih bagus, kalau kebetulan bahasaku lebih menarik, mungkin bisa dipilih aku. Gitu. Jadi halaman itu hanya untuk pembatasnya saja. Nah, tipe CV-nya, tipe kayak gimana? Tipe CV-nya, jadi sampai sekarang nih, Agustus 2024, CV ATS friendly boleh, CV kreatif boleh. Gitu. Tapi, gitu, kita bikin prioritas. Gini,
CV kreatif itu biasanya dipakai sama orang-orang yang bidangnya dan lain-lainnya itu ya, bidang dan pokoknya pekerjaannya itu ya, dia memang membutuhkan itu. Jadi kreativitas dia dalam mendesain CV-nya itu akan menggambarkan personality dia yang mungkin nanti akan cocok dengan profesi yang dilamar. Gitu. Yang kedua, media kirimnya. Kalau kamu ngirim CV yang langsung diterima sama HRD, entah itu lewat WA, entah itu lewat Google Form, entah itu lewat email, itu pakai kreatif atau ATS friendly nggak apa-apa. Tapi kalau lewat job portal, website perusahaan kayak tadi lewat LinkedIn langsung atau yang tadi ya job portal Glints, Kita Lulus, Jobstreet dan teman-temannya gitu, saranku pakai ATS friendly. Lah tapi kalau kalian Kak aku nggak mau ribet dan lain-lain, gimana? Aku pengen cuma satu CV aja. Ya aku akan saranin silahkan bikin CV ATS friendly kayak gitu. Untuk halamannya terserah sesuai dengan tadi gitu. Kalau kemampuan kalian banyak, kalau kalian mahal nggak usah memurahkan diri. Halaman itu bukan untuk yang dikejar. Yang dikejar tuh apa tadi loh? Gampang dibaca dan yang dibaca itu ada kayak gitu. Karena kalau kalian ngejar halaman, mungkin nanti suatu saat kalian misal punya dua CV ya, kreatif sama ATS friendly. Kalian masukin ke sistem ATS, mungkin CV kreatif kalian, skor ATS-nya itu lebih tinggi daripada ATS friendly sendiri. Mungkin sekali gitu. Kenapa? Karena tadi informatif. Kebetulan kalian bikin kreatif itu informatif. Kenapa CV ATS friendly nggak ada desain-desain aneh-anehnya? Karena itu seolah-olah tuh gini loh. Kalau kalian pakai CV kreatif, kan banyak dari bagian halaman yang habis buat tabel, buat grafik, buat gambar gitu kan. Makanya dibikin ATS friendly, gambar, grafik, text box nggak penting diilangin. Biar apa? Ada space lebih. Space lebih ini untuk kalian nambahin kata kunci di CV tersebut. Biar ada yang nyangkut kemungkinannya lebih tinggi gitu. Paham ya sampai sini ya buat Rika sama Bunga ya?